Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar Radio Persada FM dimanapun Anda berada. Bersyukur Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan yang berbahagia ini pemirsa, kita bisa kembali bersua di program Belahan Jiwa. Baik, dan di kesempatan kali ini pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada di penghujung tahun 2025 ini, satu hal yang sebaiknya tidak kita lupakan adalah salah satunya yaitu muhasabah. Dan di segala aspek kehidupan masih ada ruang tentunya untuk kita selalu berbenah. Salah satunya yang termasuk itu adalah muhasabah dalam rumah tangga untuk menjaga pondasi utama kita dalam keluarga ini untuk menjadi keluarga yang sakinah. Dan di kesempatan kali ini pendengar, sesuai dengan tema kita hari ini, muhasabah cinta, refleksi hati dalam rumah tangga Islami, kita akan sama-sama belajar dan juga merefleksikan ya bagaimana menguatkan cinta dalam rumah tangga, kemudian menjaga keikhlasan dan juga menjaga komunikasi dan kasih sayang dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan di kesempatan kali ini kita dibersamai dan akan dibimbing juga bersama dengan Ibu Siti Rofiah SPD dari Keputrian MTA Pusat akan membersamai kita di kesempatan kali ini ya pemirsa. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung via WhatsApp ya pendengar, ini di WA di 0812553000 ataupun via telepon di 02716793.000. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Ibu Siti Rofiah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fiana. Rofi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak, sehat insya Allah. Ya, senang sekali ya Ibu bisa membersamai pemirsa kali ini dengan tema kita adalah muhasabah cinta, refleksi hati dalam rumah tangga Islami. Betul, Mbak. Mungkin di awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan muhasabah cinta dalam rumah tangga ini seperti apa sih Ibu? Baik, terima kasih Mbak Fiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada yang dirahmati Allah, tak lupa yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Baik para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar bersama, sharing ilmu, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema muhasabah cinta, begitu ya Mbak ya. Muhasabah cinta, refleksi hati dalam rumah tangga Islami, begitu ya. Kita ambil tema ini mungkin bertepatan sekali dengan akhir tahun ya Mbak ya, akhir tahun 2025, dan tinggal 1 atau 2 hari Mbak. Ya, tinggal 1 hari lagi kita akan memasuki tahun 2026. Tidak terasa, waktu begitu cepat. Umur kita semakin bertambah, dan itu secara otomatis ya, itu jelas kita juga semakin dekat dengan kematian. Jadi tidak ada kata lelah, tidak ada kata bosan untuk kita terus mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dalam kehidupan kita untuk bekal akhirat itu. Muhasabah ya, muhasabah meskipun ya kalau kita sebagai umat muslim yang namanya muhasabah itu ya introspeksi diri, kemudian berusaha untuk terus memperbaiki diri, itu tidak perlu menunggu di akhir tahun ya Mbak ya. Itu bisa kita lakukan setiap hari, bahkan setiap saat gitu ya, tidak harus di momen-momen tertentu begitu. Jadi itu
kita lakukan setiap saat supaya kita bisa terus untuk mengevaluasi diri, kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas kapasitas diri kita untuk lebih baik ke depannya, begitu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18 itu juga Allah perintahkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini maknanya luar biasa, begitu ya. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, itu jelas ya, dimanapun kita berada, kapanpun gitu, kita terus berusaha untuk bisa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan berusaha semaksimalnya menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kemudian juga diperintahkan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat itu. Hari ini bagaimana, hari kemarin bagaimana, hari ini bagaimana, hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin, begitu ya, untuk terus menambah kebaikan-kebaikan gitu untuk bekal akhirat kita. Nah, dalam hal ini termasuk juga dalam rumah tangga ya Mbak ya, termasuk dalam kehidupan berumah tangga kita gitu ya. Itu juga bagaimana kita mengevaluasi gitu ya. Kita coba tengok ke belakang gitu yang sudah pernah kita jalani dalam kehidupan rumah tangga kita, apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan gitu ya. Dari awal kita sudah berazam untuk membangun sebuah rumah tangga gitu ya, melangsungkan sebuah pernikahan, membangun sebuah rumah tangga, itu apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya gitu. Apakah niatnya sudah lurus ataukah belum gitu ya. Nah, ini termasuk yang harus kita muhasabah gitu ya. Kita introspeksi gitu. Kita evaluasi bersama tentunya ya, dengan pasangan kita. Dari diri kita sendiri, kalau kita kaum hawa ya yang sudah berkeluarga, berarti seorang istri dan juga sebagai seorang ibu gitu. Itu dan juga pasangan kita, suami kita, kalau bisa itu melangkah bersama, bareng-bareng gitu ya. Kita termasuk dalam muhasabah itu pun juga bersama gitu. Sehingga kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, dievaluasi bersama, ya bersama begitu. Jadi ada kata sepakat, ada komitmen bersama untuk kedepannya bisa lebih baik. Jadi muhasabah itu bagaimana kita menilai diri kita itu dengan jujur gitu ya di hadapan Allah gitu ya. Menilai diri kita dengan jujur di hadapan Allah, bukan untuk menyesali hidup gitu ya, tetapi untuk memperbaiki arah ke depannya gitu. Nah, begitu juga tadi dalam rumah tangga. Seperti apa muhasabah cinta gitu ya dalam rumah tangga kita. Dan tadi yang pertama ya Mbak ya, itu dimulai dari hati gitu. Dimulai dari hati. Yaitu meluruskan niat gitu ya, membersihkan hati dan mengembalikan cinta dalam rumah tangga kita itu kepada Allah gitu. Yang mengingat kembali tujuan dari kita membangun sebuah rumah tangga gitu. Mengingat kembali tujuan pernikahan gitu ya. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya gitu. Jadi ini kita ingat kembali ya, kemudian bagaimana yang sudah berjalan selama ini begitu. Mendirikan rumah tangga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi begitu ya, bukan hanya untuk kesenangan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Jika rumah tangga kita ini dimulai dengan niat ibadah, maka insya Allah setiap langkah di dalamnya akan bernilai pahala gitu. Karena pernikahan itu sendiri itu kan tadi ya, selain kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, kita insya Allah juga menyempurnakan dari separuh agama kita begitu ya. Dan itu namanya berumah tangga, itu kan juga ibadah terpanjang gitu ya, ibadah sepanjang masa gitu. Lagi-lagi kalau niat kita itu betul-betul lurus gitu ya, mengharap ridhonya Allah gitu. Jadi
rumah tangga dimulai dengan niat ibadah, karena setiap langkah di dalamnya akan bernilai pahala tadi. Ya, setiap langkahnya, mulai dari mencari nafkah gitu ya, terutama untuk suami gitu ya, kemudian mengurus rumah tangga untuk para ibu-ibu gitu ya, kemudian merawat pasangan dan juga anak-anak. Nah, ini semuanya kalau kita lakukan dengan tulus, ikhlas, mengharap ridhonya Allah gitu ya, insya Allah semuanya itu akan bernilai ibadah. Secara garis besar seperti itu ya Mbak ya. Kalau diperinci kan macam-macam ya gitu ya. Jadi tugas mengurus rumah tangga itu seperti apa gitu, itu sulit digambarkan ya, nggak ada hentinya gitu ya Mbak ya, nggak ada habisnya gitu sebagai seorang ibu itu. Mulai dari sekedar mencuci, nyapu, kemudian memasak, apapun itu ya yang tidak ada habisnya, itu bismillah ikhlas gitu ya. Bismillah ikhlas dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu, itu dengan penuh ikhlas, insya Allah semuanya itu bernilai ibadah. Itu kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya materi yang dimiliki, ini pun juga harus tertanam pada diri pasangan ya. Gitu. Tidak dilihat dari besar kecilnya materi yang dimiliki, tetapi dari ketentraman hati para penghuninya gitu ya, dari kita gitu. Intinya ketika niat kita untuk membangun rumah tangga itu lurus, maka cinta itu pun juga akan menjadi tulus begitu ya Mbak ya. Kalau niat kita lurus, insya Allah cinta itu juga menjadi tulus. Masalah yang ada, masalah yang kita hadapi itu kita pandang sebagai sebuah ujian dari Allah gitu. Dan kita sebagai orang muslim, saat kita diberi ujian oleh Allah itu ya bersabar gitu, tidak mudah putus asa, tidak banyak mengeluh begitu. Dan bukan hanya tempat tinggal saja begitu ya, bukan hanya tempat tinggal gitu, rumah tangga bukan tempat tinggal, tetapi jalan menuju surganya Allah, ridhonya Allah gitu. Nah tadi ya yang pertama muhasabah niat gitu, niat dari hati kita. Itu dari hati kita masing-masing. Apakah saya mencintai pasangan saya itu sudah karena Allah? Itu. Ini menjadi pertanyaan, bahan untuk muhasabah diri kita. Ataukah baru hanya karena ego? Gitu. Kalau sudah karena Allah ya tadi, insya Allah semuanya akan tulus gitu. Apapun yang kita hadapi ya kita hadapi dengan senang begitu ya, entah itu ujian yang menyenangkan ataupun ujian yang tidak menyenangkan, semuanya akan kita hadapi dengan senang, ikhlas, sabar gitu ya. Kalau ujiannya ujian yang menyenangkan, kita pandai bersyukur begitu. Itu mencintai karena Allah kah, sudahkah, ataukah baru sebatas ego kita gitu. Kemudian pernikahan itu sudahkah kita pandang sebagai sebuah ibadah itu, ataukah hanya karena seolah-olah itu apa ya Mbak ya, jadi saya menikah karena memang sudah waktunya untuk menikah karena teman-teman sudah banyak yang menikah gitu ya. Itu bukan seperti itu, tapi betul-betul saya bismillah melangkah membangun sebuah rumah tangga, melangsungkan pernikahan itu karena niatnya ibadah tadi gitu. Itu karena amal itu ya tergantung dari niatnya itu. Jadi kalau ini ya Mbak ya, cinta itu karunia Allah yang luar biasa begitu ya. Gitu. Tapi cinta itu juga bisa menjadi salah arah begitu. Kalau tidak karena ridhonya Allah tadi, ada cinta karena apa ya Mbak ya, karena duniawi saja gitu. Mencintai manusia, mencintai pasangan kita sampai kadang-kadang lupa dengan penciptanya gitu. Jadi merasa sudah senang, bahagia membangun rumah tangga, kemudian kita pendekatan diri kepada Allahnya menjadi berkurang. Nah ini juga perlu kita introspeksi begitu ya. Gitu. Jadi banyak yang harus kita tanyakan pada diri kita sebagai bahan muhasabah gitu ya. Apakah ibadah kita sudah semakin rajin dengan pasangan kita gitu ya, sudah semakin khusyuk itu, apakah kita sudah bersabar gitu ya di saat diberi ujian, ataukah kita yang termasuk yang masih banyak mengeluh. Nah ini bahan untuk introspeksi juga gitu ya.
Kemudian sudahkah kita pandai bersyukur dengan nikmat apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, keluarga kita? Sudahkah rumah kita itu dihiasi, dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah, kemudian melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, itu sudahkah dalam keluarga kita? Ini niat gitu ya kembali. Jadi niat di sini berarti ini hablum minallah ya Mbak ya, gitu. Jadi lebih banyak kita mengintrospeksi diri kita dan juga pasangan kita tentunya ya. Kita dalam membangun rumah tangga itu niatnya lurus karena Allah, dan untuk itu kita tentu lebih banyak meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Itu mulai dari hal yang kecil-kecil tadi, sholat lebih diperhatikan, tidak hanya sekedar sholat wajib tetapi juga sholat sunnah itu ditingkatkan, mulai dibiasakan, dan nanti juga akan insya Allah akan ditiru gitu ya, akan diikuti oleh anak-anak kita gitu ya. Kemudian untuk qiraatul Qur'annya gitu ya, tilawah Qur'annya itu juga kita biasakan dalam kehidupan kita. Dan bagi seorang ibu ini ya, khususnya bagi seorang ibu, istri, sudahkah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri itu dengan baik gitu ya. Lagi-lagi semuanya itu karena mengharap ridhonya Allah gitu. Kalau belum, yuk ya kita perbaiki gitu ya, kita perbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri gitu ya. Itu yang pertama ya Mbak ya, niat gitu. Niat hubungannya dengan lebih banyak ke hablum minallah gitu ya. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, membangun hubungan baik kita dengan Allah gitu. Kemudian ini juga Mbak kami tambahkan ya, cinta kepada Allah itu juga nanti akan terlihat ya Mbak ya, akan sangat terlihat gitu. Jadi kita rasanya damai tadi dalam rumah tangga itu, rasanya apapun keadaannya gitu rasanya tenang, nyaman gitu ya. Suami dengan istri itu juga rasanya tenang gitu, selalu ada di dekatnya itu rasanya nyaman, rasanya adanya ketenangan gitu. Tapi kalau kok belum terbentuk seperti itu berarti ada yang tadi masih ada yang harus diperbaiki gitu. Jadi bagaimana kita suami istri sepakat untuk menjaga dan melaksanakan kewajiban kita masing-masing dengan baik, kemudian semaksimalnya menjauhi tadi ya dosa, kita semaksimalnya untuk terus meningkatkan tawakal kita kepada Allah itu, kemudian juga banyak mengingat Allah gitu dengan zikir dan doa gitu. Ya baik. Ya. Terkait dengan satu hal ini, yang pertama ini luar biasa sekali niat, ya Ibu ya, niat ini betul. Dan tidak hanya di akhir tahun saja, setiap hari, bahkan barangkali setiap saat ya Ibu ya. Betul, Mbak. Ketika kadang kita lelah pun kita harus ingat kembali bahwa memang tujuannya itu untuk mencari ridha Allah begitu ya Bu. Betul, Mbak. Luar biasa. Semoga bisa sama-sama istiqomah ya ini semuanya untuk kembali membersihkan hati, meluruskan niat ya Ibu tentunya agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kita sambung lagi ya Ibu nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Belahan Jiwa. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali di program Belahan Jiwa bersama narasumber kita ada Ibu Siti Rofiah SPD. Yang di kesempatan kali ini kita membahas tema muhasabah cinta, refleksi hati dalam rumah tangga Islami. Dan kembali kami ingatkan pendengar, untuk Anda yang ingin menyalurkan bantuan terbaik Anda untuk saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah di berbagai daerah, Anda bisa salurkan ke MTA Peduli Bencana pada Bank BSI, kode bank 451 di nomor rekening 22342341111. Setelah transfer berhasil, Anda bisa konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 0812 298 2256 ya. Baik. Dan kita lanjutkan ya Ibu di kesempatan kali ini berbincang kita. Tapi sebelumnya ini ada yang bertanya Ibu dari Ibu Fatmawati di Sragen.
Assalamualaikum Ibu, mau bertanya. Saya dulu dan suami masih ikut ibu dan sekarang sudah punya rumah sendiri. Kadang saya berpikir suami pingin di rumahnya sendiri, saya juga ikut ke rumah. Akan tetapi ibu saya kadang marah atau tidak lego. Kalau saya pingin di rumah saya sendiri, apakah saya berkewajiban harus tunduk patuh ke suami? Nggih. Nggih, baik, akan coba kami tanggapi pertanyaan dari Ibu Fatmawati di Sragen ya. Nggih, memang kalau kita sudah berkeluarga itu yang terbaik itu sebenarnya memang tinggal sendiri gitu ya. Jadi tidak yang masih ikut orang tua begitu. Namun begitu tadi tidak jelas karena alasannya apa tidak disampaikan ya Mbak nggih gitu. Kita perlu tahu gitu ya, kalau orang tua menghendaki seperti itu alasannya apa begitu ya. Kalau orang tua menghendaki untuk tetap tinggal dengan orang tua gitu, apakah mungkin ya karena kondisi orang tua yang sudah udur gitu ya, memang perlu didampingi gitu, perlu dibersamai karena kondisinya yang sudah sepuh, apalagi kalau sendirian begitu ya gitu, ataukah ada alasan-alasan yang lain gitu Mbak. Jadi kalau memang karena ada udzur syar'i gitu ya, jadi orang tua menghendaki seperti itu karena kondisinya gitu yang memang perlu diminta didampingi oleh anaknya, saya kira kita juga tidak ada salahnya untuk menjauhkan ego kita gitu. Maksudnya dalam rangka kita berbakti kepada orang tua gitu ya, menuruti keinginan orang tua sambil nanti dilihat gitu ya Mbak ya, sambil melihat kondisi begitu, itu saya kira juga tidak ada salahnya gitu. Namun kalau itu hanya karena keinginan orang tua gitu ya, maksudnya tanpa ada alasan udzur syar'i begitu ya, namun orang tua pokoknya tetap di sini saja, tidak di rumah sendiri gitu ya. Sementara orang tua insya Allah masih sehat, masih masih bisa beraktivitas gitu ya, itulah monggo lah bisa dimusyawarahkan dengan suami gitu ya, dibicarakan baik-baik itu. Sudah punya rumah sendiri, kalau memang tidak ada alasan syar'i tadi, di rumah sendiri itu lebih baik. Namun bagaimanapun kita tetap bisa menyampaikan itu ke orang tua dengan cara yang baik juga begitu Mbak. Itu bagaimana kita mengertikan kepada orang tua dengan cara yang baik itu. Nanti insya Allah secara rutin berapa hari sekali atau sepekan sekali nanti kita akan terus silaturahmi ke orang tua. Dan untuk menyambung kedekatan hati dengan orang tua itu kan sekarang dipermudah dengan teknologi ya Mbak ya. Itu bisa telepon, ngabarkan kondisinya gitu. Kadang-kadang Mbak nggih, mohon maaf, yang terjadi itu kadang dekat secara fisik gitu ya, dohirnya dekat, itu kadang-kadang hatinya jauh begitu, maksudnya tidak ada kedekatan hati gitu. Sering kali terjadi cekcok, sering kali terjadi selisih paham dan sebagainya. Namun kalau kita berpisah rumah gitu ya, jauh, namun bagaimana kita tetap bisa menyambung kedekatan hati dengan sering ngabarkan, sering telepon atau video call gitu ya, menanyakan kabar, dan sesekali diagendakan untuk silaturahmi ke rumah, menjenguk, membawakan kesukaan orang tua dan sebagainya gitulah. Itu sebenarnya bisa diatur begitu. Nah, silahkan untuk dimusyawarahkan. Tadi karena tidak disampaikan alasannya apa, apakah memang orang tua yang kondisinya sudah udzur sehingga memang perlu untuk didampingi. Kalau iya, ya bentuk bakti kita turuti kemauan beliau gitu. Tapi kalau memang tidak ada udzur syar'i, tidak ada alasan yang yang benar-benar harus gitu ya, itu silahkan dimusyawarahkan, nanti bisa disampaikan ke orang tua dengan cara yang baik begitu Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Amin, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Fatmawati di Sragen ya Ibu ya. Dan silakan pemirsa dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya kepada Ibu Rofi, Anda bisa bergabung via telepon di 0271 679 3000 atau via WhatsApp di 081 1255 3000. Baik, dan ini masih ada satu lagi Ibu pertanyaan. Ini dari Ibu Ayumita di Klaten. Nah, sampai usia 8 tahun, bocil saya terlalu bapak bocil saya,
bapak bocil saya terlalu cuek dan jarang kasih sayang perhatian sama anak-anak gitu. Dan tidak pernah penuhi sandang pangan dan papan. Boleh tidak seorang istri menasihati dan menegur suami saya seperti apa kata-kata nasihatnya? Saya dan suami saya terpaut jauh usianya. Saya 43 dan suami saya 75 karena kami dijodohkan sama orang tua. Kita berdua LDR, Ibu. Suami di Jogja dan saya di Klaten. Yeah. Dari siapa? Dari Ibu Ayu Mita. Oh iya, dari Ibu Ayu di Klaten. Klaten ya. Yeah. Baik Ibu Ayu, kami coba untuk menanggapi ya. Tadi sampai sudah usia pernikahan 8 tahun begitu ya, disampaikan seperti itu ya. Yeah. Begini Ibu, karena ini LDR ya, berarti kan berjauhan, jarang untuk bertemu begitu ya. Itu bagaimana komunikasinya itu coba dijalin dulu komunikasi yang baik gitu ya dengan suami gitu. Jadi sempatkan cari waktu untuk bisa duduk bersama begitu ya, untuk bisa sharing, ngobrol dari hati ke hati gitu. Mestinya sesibuk apapun mestinya bisa begitu Mbak, mestinya bisa untuk diusahakan itu, apalagi memang ada hal yang memang perlu untuk diselesaikan begitu. Suami harus paham apa kewajiban seorang suami gitu ya terhadap istri dan anak-anaknya begitu. Ini harusnya suami paham begitu ya. Itu kalau ternyata kok karena kurang paham, ya bagaimana, boleh-boleh saja kok Ibu memberi masukan gitu ya, memberi masukan dengan cara yang baik tentunya gitu ya. Jadi Ibu cari waktu yang tepat gitu ya, cari waktu dan suasana yang tepat untuk bisa ngobrol dengan suami gitu ya, tadi duduk bareng lah gitu, duduk bareng dalam suasana hati yang lagi bahagia, yang sedang baik gitu ya, itu waktunya juga tepat. Kemudian coba di-sharingkan dengan suami gitu, kan sebagai seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi. Banyak lagi yang lain termasuk memperhatikan, membimbing, menuntun suami dan anak-anaknya itu ke jalan kebaikan tentunya gitu. Nah ini suami harus memahami itu gitu. Kemudian cuma yang perlu yang perlu Ibu hati-hati di saat sudah ada waktu untuk bisa ngobrol dengan suami ya, untuk tadi menyampaikan keluhan, permasalahan dengan suami, itu hindari kata-kata, kalimat-kalimat yang terkesan itu langsung menyalahkan begitu gitu ya. Jadi langsung seolah-olah menyalahkan, kamu itu suami kok kurang bertanggung jawab, suami kok tidak memperhatikan anak dan istri, tidak menafkahi dengan baik, tidak mencukupi kebutuhannya, itu gimana dan sebagainya. Ini tahan gitu ya, ditahan. Jadi jangan langsung disampaikan semua kekurangannya begitu ya. Jadi dimulai dengan kalimat-kalimat ngabarkan suami dulu ya, bagaimana pekerjaannya yang jauh di sana, lancar apa tidak begitu, ada masalah apa enggak, itu coba dari situ. Kemudian tetap bisa sholat dan sebagainya, itu coba ditanyakan perhatian kita ke suami dulu gitu Bu. Jadi bentuk perhatian panjenengan kepada suami itu coba itu yang pertama jenengan munculkan dulu. Itu tanyakan kabar, kemudian kesehariannya bagaimana gitu, bisa istirahat dengan baik apa tidak, itu dulu, baru kemudian nanti masuk ke pembahasan keluarga gitu. Kalau di rumah begini-begini Bapak gitu. Kalau di rumah anak kita alhamdulillah sehat, tetapi begini misalnya gitu, silahkan itu, baru nanti sambung ke situ. Kemudian permasalahannya apa disampaikan, itu termasuk boleh saja Ibu memberi masukan ya. Itu namanya anak itu tetap butuh perhatian dari Bapak itu ya. Orang tua bukan hanya Ibu tetapi juga Bapak, itu butuh perhatian dari Bapak itu. Nah ini selama ini kan menurut saya kurang. Mau coba itu Bapak disempatkan untuk telepon, video call ke keluarga di rumah, ke anak, kemudian diagendakan untuk juga, malah itu nggak terlalu jauh Mbak, saya kira Klaten sama Jogja ya. Itu saya kira juga masih terjangkau menurut saya, bukan yang jauh luar
Jawa atau luar negeri kan enggak juga gitu loh ya, itu masih sangat terjangkau menurut saya. Jadi mestinya bapak pun juga nggak bisa berlama-lama jauh dari keluarga begitu loh ya, gitu. Coba Ibu diberi masukan dengan baik gitu. Boleh saja panjenengan jangan dipendam, itu nanti nggak akan menyelesaikan masalah, nanti malah terus akan berlarut-larut dan nanti akan semakin menumpuk gitu. Jadi perlu disampaikan hanya tadi tetap dengan cara yang baik gitu, tidak langsung menyalahkan gitu, seolah-olah suami tidak ada baiknya sama sekali gitu. Pasti dibalik kekurangan-kekurangan yang ada pada suami itu pasti juga ada kebaikan-kebaikannya yang pernah beliau berikan begitu. Ya, jadi tetap tadi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik itu disampaikan. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih Bu Rofiq, dan semoga ini bisa membantu ya Ibu Ayumita setelah itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik-baik ya dengan suaminya. Ini juga begini Mbak, makanya perlunya untuk belajar ya, perlunya untuk belajar. Kan sesibuk-sibuk apapun kerja itu kan ada waktu untuk istirahat begitu ya, ada waktu liburnya gitu ya, ada waktu untuk libur. Nah Ibu, kami juga memberikan saran ya, coba juga tadi belajar, itu penting banget belajar agama apalagi ya, gitu. Biar beliau itu paham gitu ya. Di dalam agama Islam itu kan semuanya sudah diatur, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Apa yang menjadi kewajiban seorang suami, gitu ya. Gitu, tidak hanya menuntut haknya saja, tetapi ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang suami apalagi qawwam, ya, pemimpin dalam rumah tangga yang harusnya betul-betul membimbing, menuntun keluarganya itu nanti menuju surganya Allah, begitu. Biar itu nanti juga difahami, diajak ngaji gitu, mengikuti kajian-kajian. Kalau tidak bisa secara langsung gitu ya, sekarang kajian juga bisa diikuti lewat media begitu ya Mbak ya, gitu. Itu tambahan saja Mbak. Iya. Semoga bisa membantu Ibu Ayumita ya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ini kita kembali ke tema ya Ibu ya, terkait dengan muhasabah cinta, refleksi hati dalam rumah tangga Islami. Ini tadi di awal sudah disampaikan begitu, yang pertama itu adalah kita mulai dari hati untuk memperbaiki niat begitu ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya apa nih Ibu? Iya, baik. Yang kedua kita lanjutkan ya, kalau tadi muhasabah niat gitu ya. Dari niat, meluruskan niat betul, itu tidak hanya satu pihak tetapi kedua-duanya, itu introspeksi diri betul, terutama hablum minallah kita gitu, kedekatan diri kita kepada Allah sudahkah gitu ya. Sudahkah saling mensupport, menyemangati satu dengan yang lain untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita gitu, karena itu menjadi pondasi utama gitu ya dalam berumah tangga. Kemudian yang kedua, muhasabah sikap ya Mbak ya, muhasabah sikap. Nah ini juga ada banyak hal yang perlu kita evaluasi gitu. Bagaimana dalam rumah tangga Islam itu ya, itu meningkatkan kualitas sikap dan perilaku kita dalam keluarga gitu, kualitas sikap dan perilaku dalam keluarga kita gitu. Pentingnya sikap baik dalam keluarga gitu ya, itu ya siapapun lah ya, itu tentu kalau ada pilihan dalam kita bersikap itu ada sikap yang baik dan sikap yang kurang baik, tentu kan lebih enak, lebih menyenangkan kalau sikap baik begitu ya Mbak ya gitu. Meskipun dalam kondisi apapun gitu, sama-sama kita melakukan sesuatu ya, kita berbuatlah yang baik itu insya Allah lebih mudah diterima gitu. Jadi introspeksi, muhasabah dalam hal sikap kita gitu kepada keluarga kita, kalau suami ya kepada istri, kalau istri ya kepada suami. Selama ini bagaimana sikap kita gitu ya, apakah sudah baik ataukah belum? Mari kita perbaiki bersama-sama gitu. Apakah lisanku itu lebih sering menyembuhkan ataukah melukai gitu ya, gitu dengan lisan kita gitu Mbak. Lisan kita itu menjadikan hati kita tentram ataukah malah menyakitkan gitu ya, gitu. Itu juga coba untuk dievaluasi. Apakah lebih sering menuntut ataukah melayani dengan setulus hati gitu. Ini sikap-sikap yang perlu untuk dievaluasi begitu. Kemudian
apakah selama ini kita melayani pasangan kita itu hanya kalau ada waktu luang saja, ataukah betul-betul kita meluangkan waktu itu untuk betul-betul kita melayani, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasangan kita, ataukah kalau ada waktu luang saja. Nah ini beda ya Mbak ya. Gitu tentu sebagai pasangan ya kita benar-benar meluangkan waktu begitu ya, meluangkan waktu untuk pasangan kita. Kalau ada waktu luang saja mungkin nggak ada waktu luang gitu ya. Karena untuk urusan diri kita sendiri capek udah tidur, kita nggak memperhatikan gitu ya kondisi pasangan kita gitu, tidak mau tahu gimana kondisi pasangan kita, seolah-olah kita sudah dengan diri kita sendiri udah capek seharian kerja gitu ya, kemudian saya mau istirahat gitu, nggak peduli dengan kondisi pasangan kita, kondisi keluarga kita, itu kurang peduli. Nah ini yang perlu evaluasi juga gitu. Kemudian selama ini lebih sering pegang gadget gitu ya, gawai HP, ataukah sudah banyak kita sering pegang tangan pasangan kita gitu ya. Gitu. Jadi kita berpegangan erat dengan pasangan kita untuk melangkah ke depannya lebih baik gitu. Jadi kan seringkali yang terjadi ya dengan teknologi sekarang ini, dengan udah nggak mungkin kalau saat ini kok ada yang tidak punya HP gitu ya. HP sudah seperti kebutuhan pokok saat ini gitu. Tapi kadang-kadang itu jadi melalaikan gitu ya tugas dan kewajiban kita gitu, termasuk perhatian kita kepada pasangan gitu. Kita sudah sibuk kita dengan megang HP gitu. Ada saja yang pengen dilihat, ada saja yang pengen dibaca gitu, sehingga kadang-kadang melalaikan kewajiban kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Sepertinya tinggal dalam satu atap gitu ya, sepertinya kita duduk bersama tetapi tidak ada kata gitu ya, asik dengan dirinya sendiri gitu. Nah ini tidaklah gitu lah, jangan sampai terjadi pada keluarga kita gitu. Kalau sudah kita bersama, ayo taruhlah HP-nya masing-masing gitu, kita ngobrol, coba bincang-bincang. Tidak harus membicarakan hal yang penting sekali, enggak harus gitu ya, hal yang bisa dikata remeh gitu ya, hal-hal remeh tentang apalah kita cerita-cerita, itu semakin menguatkan gitu ya kedekatan hati satu sama lain gitu, semakin menguatkan rasa cinta satu sama lain gitu. Nah ini sikap ya, bagaimana, apakah seorang istri sudah bersikap baik kepada suami, melayani dengan sebaik-baiknya tadi. Ini dari hal yang sepele gitu ya, gitu. Suami kesukaannya apa disiapkan gitu ya. Kemudian juga ini juga Mbak, namanya suami itu juga kadang ada butuh ruang ya untuk menyalurkan hobi begitu Mbak gitu. Jadi meskipun itu jangan dianggap sesuatu yang tidak penting, misalnya olahraga gitu ya, itu kemudian istri melarang misalnya, itu juga jangan gitu ya, beri ruang, beri waktu untuk itu, karena itu juga bagi suami sebuah untuk refreshing gitu ya, itu bagian dari refreshingnya suami gitu. Tapi nanti juga akan ada waktu yang untuk keluarga gitu, waktunya untuk refreshing, untuk menyalurkan hobi, olahraga boleh silahkan gitu ya, itu. Tapi nanti pada saat di rumah ya sudah fokus kepada keluarga di rumah dengan suami, dengan anak-anak begitu. Nah ini, dan sudahkah di saat kita selisih paham, ada beda pendapat, kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, kemudian kita mudah minta maaf dan mudah untuk memaafkan, apakah itu semuanya sudah? Nah ini catatan-catatan muhasabah diri dalam keluarga kita, dalam hal bagaimana kita bersikap terhadap pasangan kita gitu. Ini Mbak beberapa hal ya. Sudah. Masih ada beberapa poin ya Ibu ya. Iya betul. Ya ternyata banyak sekali ya Ibu ya, banyak hal yang harus kita perbaiki juga dalam ini kaitannya dalam rumah tangga bersama dengan pasangan, karena ini juga satu hal yang penting ya Ibu ya, kita dalam rumah tangga itu bagaimana rumah tangga ini tetap sakinah, tentunya tetap harmonis juga. Betul, apalagi kan kita insya Allah kan selamanya nanti begitu bersama dengan pasangan gitu. Jadi semoga selepas ini kita bisa sama-sama perbaiki diri dan juga jadi istri yang solihah, suami yang soleh begitu ya Bu ya.
Betul Mbak. Baik. Iya. Ya, terima kasih Ibu Siti Rofiah ya, Bu Iya, Rofi atas sama-sama Mbak Diana. ilmunya yang tentunya mengingatkan kita kembali ya Ibu untuk selalu jadi pasangan yang baik begitu untuk pasangan kita masing-masing. Semoga sehat selalu Ibu dan lancar Terima selalu kasih untuk Mbak Diana. segala Iya. aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin menyalurkan bantuan Anda untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana di beberapa daerah, Anda bisa salurkan ke rekening MTA Peduli Bencana di Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 22342341111, dan setelah transfer berhasil Anda bisa konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Dan pemirsa dan juga pendengar, sampai di sini terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.